Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma akhrijna min julumatil wahmi waqrim bi nuril fahmi wa ta'alaina bi ma'rifatil ilmi wa ahsin ahlakana bil ilmi wa sahil lana abwaaba fadlik wa ansur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Mukaramin, para asatidz yang saya hormati, para guru, wabil khusus ketua pengajian Bapak RT Asmawi beserta jajarannya, Bapak Subagio, Bapak Mansur, yang saya hormati para orang tua saya, tokoh masyarakat, Bapak Samsul Rijal, Bapak Ustaz Asman, Bapak Haji Lili, Bapak Subur, dan juga Bapak Bisan, orang tua saya yang ada, mudah-mudahan sehat panjang umur semuanya. Membawa acara Bapak Hasbullah yang mau berangkat umroh, mudah-mudahan Allah lancarkan urusannya, berkah selamat pergi dan pulang membawa umroh makbulah. Dan kita yang belum berangkat, yang mudah-mudahan Allah panggil bisa berangkat juga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa kumpul kembali dalam rangka melaksanakan rutinitas kita, kewajiban kita, yaitu talabul ilmi. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah sampai sini dicatat sebagai amal baik, dan yang kaki kirinya dicatat sebagai penghapus dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah untuk melakukan kegiatan ini. Salawat beriring salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang saya hormati, ya mungkin ini pertemuan yang kedua, ya. Mudah-mudahan kampung kita tanpa berkah dengan adanya majelis ilmu ini, ya, jamaahnya banyak, artinya kita memang butuh kepada majelis ilmu, karena satu majelis ilmu itu bisa menghapus 1000 majelis maksiat. Kalau majelis ilmunya nggak ada, wah, sekarang kita hitung saja, banyakkan majelis ilmu apa banyakkan majelis maksiat. Ya kan? Kemarin tuh di Cipayung ada pamilis, banyak PRT tahu itu. Jamaahnya itu Masya Allah katanya, ya kan? Luar biasa, ya kan? Belum dimulai itu 2 jam itu udah penuh, ya kan? Ini azan Jumat, udah azan baru datang. Pamilis belum dimulai itu udah pada penuh, udah nyari setan. Jumat baru azan, Allahu Akbar, baru pada datang. Ya kan? Nah, jadi insya Allah dengan adanya majelis ilmu, ya, majelis maksiat terhapuskan dosa-dosa kita jadinya, ya. Itu apalagi kemarin kita ada duka lagi, kabar Garut gempa, ya kan? Artinya apa? Kemarin kita bahas, tidak akan terjadi kiamat sampai ilmu agama hilang. Jadi kiamat itu tidak akan terjadi kecuali ilmu agama hilang. Artinya apa? Orang kiai, ustadz, orang yang ngerti meninggal dunia, yang belajar ilmu agama nggak ada. Kalau udah begitu tuh, diantara tanda daripada yang kedua, watak sirut jalajila, banyaknya gempa. Belum hilang Garut, Cianjur, sekarang Garut, ya kan? Kan ini peringatan buat kita. Apa kita mau begini baik kan gitu kan? Paling kan kita ingin meningkatkan kualitas keimanan. Allah udah ngasih peringatan ke tempat lain, ke tempat yang lain. Coba ke tempat kita. Ayo, kita mau ngomong apa?
majelis taklim hancur, masjid hancur. Wah, baru gue pengen ngaji, udah hancur, ya kan? Kaki udah patah, baru ngomong masjid hancur, masjid taklim hancur, kaki patah, baru pada ngomong mau ngaji. Nah, kita masih dilindungi sama Allah, masih dijaga sama Allah, maka kita tetap banyak bersyukur. Di antaranya apa? Ya, mendekatkan diri kepada Allah. Ya, Allahul ladzi ja'ala laila litaskunu fi. Allah menjadikan malam untuk beristirahat. Wan naharan mubsyiran. Dan Allah menjadikan siang terang menderang buat usaha. Udah diatur sama Allah. Siang silakan usaha. Cari karunia Allah. Batas maghrib selesai ya sudah. Maghrib kemana? Buat istirahat, mendekatkan diri kepada Allah. Masjid maghrib berjamaah, zikiran, ya kan? Ngaji, salat isya, istirahat itu. Kumpulin tenaga buat besok kerja lagi. Ini siang malam kerja. Siang malam kerja. Makanya apa? Dan Allah memberikan keutamaan kepada manusia, walakin la yashkurun. Banyak yang tidak bersyukur. Ya, jadi manusia itu diberi kelebihan oleh Allah, akan tetapi banyak manusia yang tidak bersyukur. Ya apa? Yaitu tidak mau beribadah. Ya. Jadi tanda syukur kita kepada Allah, maka kita harus banyak ibadah, diantaranya ya sholat, ya, menghadiri pengajian, ya. Nah, itu terus apalagi tanda kiamat? Yang pertama tadi, tidak akan terjadi kiamat kecuali ilmu agama hilang, banyak gempa, wa taqarrabaz zaman, waktu berputar cepat. Waktu berputar cepat. Jadi perasaan kita waktu berputar cepat ini ya. Baru kemarin ini kita ngaji karena udah. Kenapa? Ya, karena banyak manusia melakukan pekerjaan yang sia-sia. Jadi kerjaan kalau disia-sia cepat. Ya, coba aja main HP dah. Nggak berasa 2 jam. Nonton TV coba dah. Nonton bola berapa 45 kali 2. 90 menit kayak cepet banget, ya kan? Perasaan baru tadi udah habis dah, cepet. Coba kalau ngaji sekarang setengah jam, geser sono geser sini, FT pengumuman lagi kan begini. Iya udah geser ini, kopi udah habis gitu. Tapi kalau yang kerjaan sia-sia, cepet, ya kerjaan sia cepet. Nah, jadi tanda kiamat itu waktu berputar cepat karena manusia banyak melakukan pekerjaan yang sia-sia. Ya. Coba salat Jumat bayangkan. Kalau belum ajan belum pada datang. Baru assalamualaikum udah pada pergi. Datangnya belakangan, pulangnya duluan. Khotib yang lama protes. DKM tolong keringetin tuh. Kenapa? Khotibnya kelamaan. Dia protes. Imamnya juga jangan lama diprotes. Tapi nonton bola belum dimulai 2 jam udah datang, ya kan? Mengapa? Takut ke bagian tempat paling depan. Akhirnya datang paling dulu, pulangnya paling belakang nonton bola. Tapi kalau ibadah masa Allah, ya kan? Pengennya datangnya belakangan, pulang duluan, gitu kan? Kenapa ya itu? Kalau ibadah mah lama waktunya, perputaran waktu. Jadi tanda kiamat waktu berputar cepat karena banyak manusia melakukan kerjaan yang sia-sia. Ya, itu. Ya kayak sekarang nih nonton bola disiap-siapkan Argentina lawan mana itu? Lawan Persib. Tapi Indonesia masuk itu ke dunia ya, lawan Perancis. Tapi TV-nya dibalik. Kan Polandia kan benderanya terbalik tuh, ya kan, putih, merah kan TV dibalik. Nah, jadi
hitam apa jadi merah putih Indonesia jadinya. Nah, jadi bulan itu berkah dia masuk ya masuk 16 besar karena doa orang Indonesia. Nonton TV-nya terbalik. Ya, itu karena udah siap-siap nih, udah beli makanan, wah siap-siap kopi, jangan sampai ngantuk kan gitu. Dari sekarang. Nah, itu apalagi tanda kiamat itu ya, tidak akan terjadi kiamat, banyaknya pembunuhan. Pembunuhan sudah banyak. Dulu yang bunuh begal, preman, sekarang polisi bunuh polisi. Yang nangkap polisi, yang bunuh polisi. Polisi bunuh rakyat. Bapak bunuh anak, anak bunuh bapak. Istri bunuh suami, suami ya. Artinya udah banyak pembunuhan udah biasa. Gampang menghilangkan nyawa orang. Kata Nabi, la taqumu saat tidak akan terjadi kiamat kecuali banyaknya pembunuhan. Wa taksirul mal lakum fi, tidak akan terjadi kiamat kecuali nanti kamu gampang ngumpulin harta. Jadi kalau ada orang gampang banyak rata-rata udah ngumpulin harta, ya bisa jadi akhir zaman. Ya kan? Tuh, ya. Jadi kalau kita kampung kita kaya semua, ya hati-hati itu. Kiamat ini. Ya kan? Kata Nabi tidak akan terjadi kiamat kecuali harta gampang dikumpulin gitu. Makanya jangan kaya semua. Biar kiamat entar-entaran dulu gitu. Ya. Jadi ada yang kenapa? Orang kalau udah kaya, sibuk, masjid sepi. Ya kan? Pergi pagi pulang malam, lah masjid siapa yang ngisiin? Paling siapa yang ngisi? Masih sibuk. Minggu kerja juga kan? Kadang-kadang Sabtu libur, weekend keluar kota sama keluarga. Lah tapi masjid tinggal-tinggal juga. Ya kan? Ya kan kalau di mana-mana kan liburan Sabtu, Minggu masjid rame. Kenapa orang pada di rumah istirahat, sholat berjamaah? Lah kita makan enggak. Ya, Sabtu Minggu pada sepi. Kemana? Pada jalan-jalan. Ya kan Senin sama Jumat kerja. Nah, Sabtu Minggu jalan-jalan. Nah, itu segitu. Gimana kalau kaya banget? Ya kan? Nah, iya bisa merebut pergi juga. Karena berebutnya kaya. Ya kan? Nah, iya, ada yang alhamdulillah ke masjid. Ada kutuban masjid. Sakit Pak Ustadz. Nah, untung sakit jadi ke masjid. Ya kan? Karena sakit dikasih kesempatan buat coba kalau nggak sakit udah ngacir baik pergi. Ya kan? Jadi mumpung sebelum kita dikasih sakit, cobaan sama Allah, ya kita berusaha untuk lebih banyak lagi mendekatkan diri kepada Allah. Jadi terlepas dari hadis ini, kiamat masih jauh atau dekat, kita sebagai orang beriman kita yakin kiamat pasti datang. Nah oleh karena itu karena nggak ada yang tahu, ya siap-siaplah. Siap. Kita ini kan sedang berjalan menuju rumah. Yang namanya musafir di perjalanan nggak enak, ya kan? Seenak-enaknya orang kalau mampir di rest area nggak enak. Mau tidur nggak bisa, di mobil tidur nggak nyaman, makan pun nggak puas, enakan di rumah kan? Nah itulah di dunia. Kita itu merasa enak nanti di surga. Di surga itu baru rumah kita nyampe di surga enak baru. Makan baru bener enak. Tapi kalau di dunia ya kayak di rest area Pak, ngopi ya sekenanya di bawah pohon. Emang sih enak tapi kurang nyaman. Ya, tidur ya paling merem sedikit doang. Ya kan? Nah, itu jadi yang namanya perjalanan kita kan, jadi kita sekarang sepertinya seperti berjalan menuju rumah kita. Rumah kita surga. Nah, di perjalanan itu nggak nyaman. Nggak nyaman, kurang enak, tidak puas, capek, ya kan? Banyak cobaan, nah, makanya disabarin aja dah. Ntar nyampe rumah baru enak, nah, gitu. Nah, jadi kalau udah nyampe surga baru enak banget. Nah, kalau sekarang jangan nyari enak banget, nggak bisa. Ya. Lagi enak-enak disuruh sholat, nonton bola seru disuruh ngaji, ya kan? Ya nggak enak, makanya nggak puas. Nah, kenapa? Di dunia lagi perjalanan, di perjalanan. Nah itu ya. Nah, makanya kudu sabar. Tuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimakumullah wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi. Amin. Kita lanjutkan kemarin bahwa wa yusannu disunnatkan, masih sunnah-sunnah salat. Wa yusannu dan disunnahkan apa al-zahru, mengeraskan suara bil qiraah di dalam membaca. Nah, fi salatil jahriyah di dalam salat yang memang harus dikeraskan. Li ghairi makmum, kecuali makmum disuruh dengerin. Berarti yang baca kenceng itu adalah imam. Kalau memang sholatnya sholat jahar seperti maghrib, isya dan subuh, imam sunnahnya kenceng sunnah ya. Berarti kalau pelan nggak ngapa-ngapa, sah, tapi nggak dapat pahala. Li ghairil imra'atin, kecuali perempuan, maghrib, isya, subuh, itu perempuan kalau berjamaah hadratir rijal dengan banyaknya orang laki, misalnya sholatnya di rest area, ya jamaahnya kelompok perempuan, maka tidak sunnah suaranya kenceng. Kenapa? Banyak laki-laki lain. Jangan kelompok ibu-ibu jarah misalkan mampir di rest area, dia sejamaah, maka si imamnya tidak sunnah kenceng. Kenapa? Banyak laki-laki. Nah, jadi perempuan itu kalau sunnah, kalau tidak ada laki-laki di majelis taklim nih, dia sholat taraweh misalkan, sunnah kenceng. Kenapa? Karena khusus perempuan doang dan tidak ada orang yang laki-laki yang dengar, ya. Gitu. Tapi kalau seandainya dia di mana nih, di Masjidil Haram, dia bikin sholat sendiri, sekelompok, nggak usah kenceng, ya nggak usah. Nggak dapat kesunahan. Kalau orang laki kencengin, ya, mau sholatnya sendiri maupun berjamaah. Yang perempuan juga begitu, sholat sendiri, maghrib, banyak orang laki-laki tidak sunnah kenceng, ya. Bahkan di karohah, itu dibenci sama Allah, makruh, ya makruh. Jadi orang perempuan sholat sendiri di masjid, suara kenceng maghrib, bismillahirrahmanirrahim, makruh, ya, nggak boleh. Kapan dikencenginnya? Fi adai rakaati subhi, 2 rakaat ketika melaksanakan sholat subuh. Nah, 2 rakaat, sholat pertama, rakaat kedua kencengin. Wa ulatil isya, 2 rakaat sholat isya, rakaat pertama dan kedua. Terus sholat maghrib, ya. Jadi rakaat pertama, kedua, wafil jum'ati, dan dalam salat Jumat, hatta rakaatal masbuk, sampai si masbuk ketinggalan 1 rakaat. Jadi kita Bapak kalau salat maghrib, kalau salat Jumat ketinggalan, nah, karena batal, kita wudhu, tahu imam sudah rakaat pertama selesai. Nah, kita kan nambah ketika imam assalamualaikum, kita nambah 1 rakaat, maka kita sunnah tuh suara kencengin, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Nah, kalau kita nggak dapat 2 rakaat bagaimana? Nah, kita lagi wudhu atau kita buang air, tahu pas sudah selesai imam lagi tahiyat sholat Jumat. Nah, apa yang kita lakukan? Kita tetap niat sholat Jumat, niat sholat, ikut sama imam berjamaah, cuman sholatnya 4 rakaat. Jadi niatnya sholat Jumat 2 rakaat, tapi pelaksanaannya 4 rakaat. Apa? Johor. Ya, johor gitu. Kalau ketinggalan nih, ya, jadi kalau kita ketinggalan cuma dapat tahiyatnya saja Jumat, tetap niatnya sholat Jumat 2 rakaat, tapi pada pelaksanaannya 4 rakaat. Ya. Nah, tapi jarang ini ya. Tapi takut terjadi. Jadi jangan sampai nanya kalau udah terjadi. Jadi 2 rakaat Jumat. Ya. Wabil aidaini, termasuk salat Idul Fitri, Idul Adha, sunnah. Ini keras. Termasuk salat qodho. Kita qodho salat maghrib. Nah, qodho nih. Qodhonya johor.
habis sholat johor, sunnah kencengin. Ya, habis sholat johor kita niat sholat qada maghrib. Ya, kencengin rakaat pertama dan keduanya. Sama, isya kita kerjakan di waktu asar, qada nih. Ya kencengin, sunnah. Wafil istisqa, ketika kita mau melaksanakan salat istisqa, kenceng sunnah. Nah, imamnya. Wal khusuf, ya khusuf itu gerhana bulan, ya kenceng kayak kemarin, ya kan? Jamaah kan? Imamnya suaranya keras, ya. Termasuk wat tarawih. Nah, salat tarawih itu sunnah dikencengin, ya, mau salat sendiri maupun berjamaah. Wal witri, dan juga termasuk salat witir, ya witir, ya mau 1 rakaat, 3 rakaat, atau 1 rakaat, atau 2-2-1, atau 2-2-4, itu strategi si Mourinho. Silakan, yang penting kencengin sunnah, ya. Atau si Bismillah, nggak main-main. Dibayar mahal, agak main-main ya. Tuh, jadi witir ketika setiap malam atau witir di bulan Ramadan, ya. Itu dikencengin, suaranya dikencengin, gitu ya. Wa yusanul israr, dan disunahkan dipelanin figuri dzalika pada selain itu. Selain itu apa? Berarti salat yang lain. Ya, seperti salat kalau wajibnya johor, asar. Ya, salat sunnah apa? Duha. Ya, berarti tahajud. Nah, apalagi hajat yang tadi tidak disebutkan, itu sunnah dipelankan. Nah, kalau kita kencengin gimana johor? Apa-apa, secara fikih sah, cuman kita tidak dapat yang sunnahnya, tidak pahalanya, ya, tidak dapat pahalanya, ya. Yang termasuk kita mengkodo sholat johor, ya, dikerjakan pada malam hari, ya nggak apa-apa, dapat disunahkan pelan. Wa tawassitu fi nawafilil lail, ya. Dan sedang-sedang di dalam sholat pada malam hari mutlaqan bainal zahri wal israr. Kalau kita sholat sunnah di malam hari, ya seperti tahajud, sholat mutlak, maka cara bacanya tawassut. Kenceng jangan, pelan jangan, sedang. Ya, sedang nih, ya. Nah, sholat malam, ya sholat mutlak misalnya kita sholat nih, sholatnya sendiri. Ya sudah, sholatnya jangan terlalu kenceng, jangan terlalu pelan. Nah, gitu disunahkannya. Ya, bainal zahri wal israr, ya. Wa qusarul mufassal, dan dipendekin fil maghrib pada salat maghrib. Jadi kalau salat maghrib itu bacaannya dipercepat atau dipendekin. Ya. Walau imam ghairi mahsyur, ya. Ya, kenapa? Karena maghrib memang waktunya sempit. Tuh. Jadi sholat maghrib, ya, itu disingkat termasuk surahnya, ya. Wa tuwaluhu lil munfarid, kecuali sholatnya sendiri boleh dipanjangkan. Wa imamul mahsurina, dan juga imam yang sudah terkenal di mana makmumnya sudah red. Jadi kalau ada imam udah ketahuan kalau dia ini bacanya panjang-panjang dan makmumnya banyak, ya nggak apa-apa, ya tidak apa-apa. Kapan? Fi subhi, di dalam salat subuh. Jadi subuh itu beda dengan maghrib. Kalau subuh boleh panjangin, kalau maghrib pendekin, gitu ya. Cuman kan ukuran panjang pendek di mana ini? Jangan, ntar di sini ada. Jangan, itu di sini nanti kacangan. Kalau
asar sama isya ausat tengah-tengah, sedang berarti. Enggak panjang, enggak pendek. Gitu ya. Li'ittibai, ya karena mengikuti Nabi. Qala Ibnu Mu'in tuwaluhu minal hujurat ilal am wa minha ilal duha. Jadi kalau yang masuk panjang itu Nabi itu surah Al-Hujurat, panjang itu, panjang ya. Sampai amma. Itu panjang tuh. Yang pendek waduha. Jadi waduha itu termasuk pendek, ya kan? Gitu ya. Tuh. Kasamsi seperti surah wasamsi. Nah, tuh jadi sedang. Jadi wasamsi itu sedang. Wanahwiha dan seumpama surah wasamsi. Berarti wasamsi waduha itu sedang. Ya sedang. Cuma sekarang bagaimana caranya supaya tidak terlalu lama membacanya, jangan terlalu ya tartil. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, wasamsi sedang, jadi apa? Jadi lama, ya kan? Jadi lama, ya. Jadi bacanya murotal saja, ya murotal. Nah, jadi wasamsi termasuk surah yang sedang di sini dikatakan ya. Jadi patokan sholat itu apakah yang lama, apakah yang sebentar? Sebenarnya kalau menurut saya bukan lama atau sebentar. Yang penting khusyuk. Kan begitu ya. Lama kalau nggak khusyuk, mendingan sebentar. Makanya ada orang sholat di Jumat itu tarawih yang cepat banget. Yang penting syarat rukunnya pas, ada kemungkinan dia dengan sholat cepat itu dia khusyuk. Ya lebih baik daripada sholat tarawih lama kagak khusyuk, kan begitu. Jadi yang penting khusyuk. Kita sholat 5 menit sama 3 menit, bagusan yang mana? Bagusan yang khusyuk. 3 menit khusyuk bagus, 5 menit khusyuk lebih bagus lagi. Kan? Ada yang cepat lagi 2 menit khusyuk, bagus daripada 3 menit nggak khusyuk. Kan gitu. Yang penting syarat rukunnya ada, ya, tidak ditinggalkan. Terus fil ula subahi al jum'ah. Kalau pada hari Jumat Nabi itu sholat subuhnya baca surah Alif Lam Tanzil. Berarti surah apa tuh? Itu surah apa? Ad-Dukhan. Ya. Wafisaniyati di rakaat kedua baca hal ataka al-ghasiyah. Tuh segitu, al ataka itu segitu panjang ya. Setiap hari Jumat Nabi itu yang dibaca. Ya. Yang penting ya kalau zaman Nabi mungkin ya orangnya enggak tapi sibuk ya. Terus juga imannya kuat, mantep, ya kan? Kenapa? Ya hidupnya sama Nabi, kan gitu. Mungkin kalau kita mah sama Nabi jauh, ketemu juga kagak, ya itu bocah masuk YouTube, karena ya nggak ngapa-ngapa, ya. Tuh. Kalau orang sekarang ya mungkin hidupnya jauh sama Nabi, ya keimanannya juga jauh. Ya, maka kita berusaha sholat ya. Itu caranya bagaimana? Minimal ketika Allahu Akbar, minimal itu khusyuk dah. Yang Allahu Akbar kita khusyuk tuh lagi sholat. Niat kita benar, pikiran kita juga ke Allah, hati juga ke Allah. Minimal segitu dah. Minimal segitu dulu. Jadi jangan Allahu Akbar pikiran kemana-mana. Berarti udah nggak ada khusyuk pisan kalau begitu mah. Nah jadi sekelas kita mah khusyuknya minimal ketika Allah Akbar lagi niat, ya kan? Nah, itu jadi segitu dulu biar ntar kesana baru, ya.
Kadang-kadang kan ada Allahu Akbar, orang ulang lagi Allahu Akbar. Itu kan dia nggak khusyuk. Ya kan? Niatnya kagak nggak kuat ya. Tuh. Nah, makanya kita latihan latihan sholat yang lamaan dikit ya. Makanya kemarin saya di grup saya ajukan, bapak-bapak gimana nih kita ngadain sholat tasbih, mau nggak ada yang jawab, cuma 2 orang. Bingung ya. Ya sholat tasbih itu kan memang faedahnya sangat luar biasa. Ya minimal seumur hidup sekali kan gitu. Kan kita nggak tahu besok masih hidup apa kagak kan begitu. Ya sekarang kita apa seminggu sekali nih atau sebulan sekali kita ngadain salat tasbih berjamaah gitu kan. Kenapa kalau sendiri malesnya bukan main. Malas segen banget. Kedua juga bacaannya kadang-kadang lupa ya kan. Salat tasbih kan tasbihnya kan 360 kali gitu kan. Ini udah berapa saya bacanya? Kalau ada imam minimal kan kita ngikutin imam. Jadi salat nggak lama 4 rakaat paling juga 5 menit. Ya kan? Kemarin kita waktu Ramadan udah berapa kali tuh ya? Nah, kita ngadain ya. Waktunya kapan yang enak mah habis maghrib kali, habis maghrib ngapain tuh sambil nungguin Isya, selesai Isya jamaah pulang kan gitu doang. Kedua program saya kemarin pengen hataman Quran, saya pengen hatam Quran. Jadi Quran jangan Ramadan. Ini ada nggak? 60 orang ada Bang Mansur ya? Ya bisa baca Quran semua kan? Ya udah baca 1 orang 1 juz. Berarti berapa kali tamat? 2, kan 60 orang kan? 2 tamat udah. Ibu-ibu cari lagi 30 orang lagi. 3 kali. Jadi sekali baca 3 kali tamat. Ya kan? Tuh, kalau sebulan sekali, setahun berapa kali tamat? Ya kan? Ya kepengennya begitu programnya. Biar kita ada gerakan. Kenapa? Kalau kita sendiri berat. Susah. Ramadan aja kita nggak tamat-tamat Quran. Blok lagi belum gebet, lupa lagi mana tandanya, bocah di dulu udah geser-geser. Jadi segen ngambek kagak baca lagi, gua segen baca dah, geser. Ya kan? Jadi nggak tamat lagi gitu ya. Pada Ramadan itu kan enak, baca Quran enak. Kenapa? Setannya nggak goda kan gitu ya. Tapi nggak tamat. Yang ketiga kepengen saya santunan. Ya tim PRT sudah ngejarin apa tuh? Celengan. Ya kita pakailah sebulan sekali nggak ngapa-ngapa. Khusus yatim kita. Artinya apa? Itu tadi musibah makin banyak, kita ngeri kan gitu. Dengan mungkin adanya dengan santunan RT kita, dengan hataman Quran di kampung kita, dengan sholat tasbih berjamaah, ya mudah-mudahan ini menjadi apa? Tameng gitulah. Ini menjadi pelindung kita kan begitu. Dan saya sih begitu biar ada pergerakan. Ya. Ada yang mau jadi panitianya? Karena kalau nggak ada panitianya nggak jalan. Kalau semuanya bahasanya ngikutin, gue mau ngikutin baik. Siapa yang di depan? Maksudnya panitia itu yang gerong-geroin, yang ngingetin, yang manggil-manggilin, gitu kan? Ayo gitu. Kalau semuanya diam, tinggal ngikutin, kagak ada yang diikutin, nggak ada yang datang, ya kan? Iya nggak jalan. Nah, maka harus ada 2-3 orang yang jadi penggerak. Ya. Insya Allah pahalanya besar itu maksud saya ya. Jadi kalau semuanya nunggu, ya kagak ada yang nggak ada yang jalan. Ya terserah mau maghrib bisa kan gitu. Nah, yang penting kan kesepakat kapan maunya kan gitu. Kan hari minggu ketiga kita sudah ada kajian subuh. Ya kan? Apa minggu pertamanya nih? Minggu pertama salat tasbih. Minggu kedua hataman Quran. Minggu ketiga kajian subuh. Kan mantap tuh setiap minggu hampir ada kan ya. Ya mudah-mudahan kita panjang umur, sehat, kita hanya bisa berencana, mudah-mudahan Allah menentukan yang terbaik buat kita. Hidayah taufik itu jangan ditunggu, tapi harus dicari. Taufik ditungguin kadang datang lagi nari. Ya. Cari
cari. Iya, hidayah ditungguin nggak bakal datang. Cari tuh Bang Dayat, ya kan? Iya. Jadi jangan apa di TPB lu nggak ngaji nungguin hidayah. Ya kagak datang. Itu bergerak, ya. Haroka barokah. Orang bergerak itu berkah. Tapi kalau diem baik bau lama-lama. Air kalau diem baik lama-lama bau hijau. Nah, bergerak. Ya, insya Allah tambah berkah. Ya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita niatin ya. Niat. Yang penting niat Pak. Ya kan? Subuh nih besok ya Allah saya mau bangun subuh mau sholat jamaah. Insya Allah bangun. Niatnya dari sekarang. Ya Allah saya mau bangun besok sholat subuh berjamaah. Bangun. Ya kan? Ya Allah ntar saya jam 2 mau bangun nonton Argentina. Bangun. Kenapa? Niat udah kuat soalnya. Nah subuh juga begitu. Ya Allah saya mau bangun besok subuh. Tapi malaikat jangan digombalin mulu. Udah bangun, antar dulu baru ajan, tidur lagi. Allah baru komat, ya kagak jadi. Malaikat besok segini bangunin. Apa kok bangunin lo? Ya kan, gue dibangunin kagak musik-musik juga. Ya kan? Jadi jangan di PHP-in tuh malaikat. Ya kan? Dia ngambek juga ntar. Ya. Kalau udah bangun segera. Ya, mudah-mudahan kita sehat panjang umur, Allah jaga kesehatan kita, Allah jaga kampung kita dari segala musibah bencana. Ya, yang menarik pada hari ini Bang Agung mudah-mudahan jadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah, ya kan? Diberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah. Kita semua yang hadir, Allah kabulkan hajat keinginan kita, Allah kabulkan juga cita-cita kita. Yang belum punya pasangan hidup, ya Allah kasih pasangan hidup yang baik. Yang belum punya anak, biar Allah kasih anak yang banyak. Yang sudah punya anak, berikan anak yang salihin dan salehah. Keluarga kita jadi keluarga sakinah, mawaddah, rahmah. Anak-anak kita yang sedang belajar, Allah berikan ilmu yang berkah, manfaat. Yang pesantren biar pada betah. Yang punya masalah biar Allah kasih solusinya. Yang punya hutang biar cepat lunas hutangnya. Yang belum dapat haji, umroh, berangkat haji dan umroh, biar Allah beri kesempatan buat haji dan umroh. Yang sudah haji dan umroh berikan haji yang mabrur dan umrah dan makbulah. Dan juga kita semuanya biar Allah berikan kesabaran, keistiqomahan dalam menjalankan perbuatan baik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dari saya sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.